Ini saya akan mencoba mereview salah satu aplikasi pesanan klien kami yang bergerak di bidang distributor rokok dengan menggunakan tenaga salesman melalui sistem Canvas. Jadi sebelum saya melakukan review, saya ingin agar video ini ditonton dengan layar full screen tegak agar bagian bawah dari tampilannya ini tidak terpotong, jadi terlihat dengan jelas ya. Kemudian nanti kalau Anda berminat ingin memakai aplikasi ini, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi. Kami telah cantumkan nomor WA kami ya. Oke, langsung aja. Jadi sistemnya begini ya. Jadi ini perusahaan rokok, dia menggunakan tenaga salesman ya. Kemudian setiap pagi salesman-nya itu memuat barang, istilahnya kanvas, lalu pergi berkunjung ke toko-toko atau memasarkan produknya ya. Lalu jika ada yang terjual maka uang diterima. Kemudian pada sore hari sales lapangan pulang kembali ke kantor untuk melakukan proses perhitungan ya. Kemudian di sini ada juga memperlakukan sistem bonus jika mencapai penjualan dengan nilai tertentu ya. Kemudian ada juga yang sebagian beberapa toko tertentu itu masih menggunakan sistem kredit, artinya piutang. Jadi ada proses penagihan piutang nantinya ya. Kemudian laporan-laporan yang mendukung, lalu evaluasi hasil kerja. Nanti akan kita uraikan melalui menu-menu yang ada di sini ya. Sedangkan sistem yang kita sematkan di sini ada multi user ya, jadi ada owner, kasir, admin dan seterusnya, salesman. Kemudian multi salesman, multi payment. Multi payment itu artinya pembayarannya bisa dengan cash, transfer, OVO, ada keterangannya, bisa scan barcode untuk produknya ya. Kemudian invoice-nya bisa dalam bentuk PDF ataupun dicetak ke thermal printer. Kemudian auto email, nanti auto backup juga. Invoice yang bisa dibuat dalam WhatsApp ya. Kemudian filter untuk laporan-laporan keperluan ya. Oke, kita mulai langsung dari data wilayah. Jadi pertama sekali tentukan wilayahnya dulu. Salesman itu berdasarkan wilayah ya, wilayah, salesman, pelanggan dan produk. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini dia yang 4 itu ya. Jadi salesman silakan input aja data salesman. Di sini saya sudah menginput beberapa orang ya. Jika ingin tambah, klik aja ini yang plus ini. Jika mau edit yang ini klik ya. Ya lalu edit ya datanya ya, silakan ya. Kalau seandainya mau hapus ya tekan aja ini tong sampah ya, no. Oke. Itu salesman. Kemudian area. Jadi sebelum melakukan kunjungan, salesman itu harus sesuai dengan areanya. Jadi di sini sekali lagi ini hanya data simulasi ya. Jadi di sini saya mencoba menginput 4 area ya, untuk hari Senin, Kota Brebes Selatan ya, kalau kita lihat ini. Ya, ini dia. Dan untuk pelanggannya juga tersedia di sini ada 3 orang di kawasan ini dengan ID salesman ID. Ya, ini ID salesman ya. Oke, jadi silakan ditentukan areanya supaya kunjungan itu menjadi terjadwal dan teratur oleh salesman ya. Kemudian produk ya, silakan input produk yang dijual. Dalam hal ini saya input sembarangan 5 rokok lokal aja ya, contoh aja. Oke, seperti ini ya. Harganya juga ya asal input aja lah, pokoknya hanya simulasi datanya ya. Kalau mau hapus ini, mau edit yang tanda pensil ini ya. Kalau mau tambah silakan klik yang tombol plus ini ya. Oke, jadi ini semua harus dibuat dulu, diinisialisasi. Pelanggannya juga sama. Nanti untuk pelanggan nanti harus ditentukan ID kawasannya juga di bagian bawah ini ya. Ini dia ID kawasan ya, silakan ditentukan. Ada 4 tadi kita input, maka akan muncul 4 ya. Kemudian untuk mengisikan alamatnya ya seperti ini, nanti otomatis sagasnya keluar. Nah seperti ini, jadi ini diklik, jadi otomatis lebih lengkap ya. Ada provinsi, kabupaten ya. Lalu untuk status kawasan online dan offline, kalau daerah sana nggak ada paket internet maka pilih offline ya. Sedangkan untuk status fix, kalau misalnya ini langsung dibuat fix, maka
data si pelanggan bersangkutan ini sudah nggak bisa diedit lagi kecuali admin. Ya, jadi di sini juga ada penentuan lokasi wilayah, silahkan diklik aja ini yang tanda seru, nanti dia otomatis auto detect dengan syarat mobile GPS hidup. Ya, itu aja. Ini saya save dulu. Ya, nanti juga silahkan dimasukkan juga fotonya. Oke, selanjutnya tadi untuk ini ya, untuk wilayah, salesman, pelanggan, dan produk. Ya, ini dia yang 4. Nah, selanjutnya untuk proses itu diawali dari kanvas. Jadi salesman ini melakukan muat ke kanvas. Jadi admin input. Contohnya ada 3 orang salesman, maka ada input kanvas 3 kali. Untuk yang tanggal 12 saya ada input 2 ya, 2 kanvas, 2 salesman, Bayu dan Adi. Untuk yang hari ini tanggal 13 ya, itu baru 1 yaitu si Adi. Jadi kita tes satu lagi input ya, kanvasnya. Oke, berarti saya input Adi ya. Ya. Untuk yang di sini itu standar kita buat langsung 100-100 saja, tapi bisa diubah ya, bisa dikurang, bisa ditambah ya. Jadi sekali bawa 5 produk dengan jumlah 100 piece ya. Ini masih keadaan proses ya. Nanti kalau udah apa selesai di sore hari. Kalau udah pulang ya, lalu save. Oke. Oh, ini kayaknya Adi apa? Ini kayaknya double deh. Kita ganti aja nih. Ini jadi Bayu ya. Lalu save. Oke. Jadi masing-masing posisinya masih 0 ya. Berhubung 5 produk, jadi ini produk 1, 2, 3 masih 0. Nanti akan otomatis terisi kalau jika ada terjadi penjualan pada saat sales melakukan order. Ini seperti ini. Ya, jadi terjual produk 1, produk 2 dan seterusnya. Nah. Oke, sekarang kanvasnya udah selesai. Lalu di kunjungan salesman kalau kita lihat ini posisinya masih di admin ya. Sebentar kita lihat, saya masih menggunakan login admin. Jadi admin nggak bisa melakukan kunjungan, dan hanya bisa pantau. Hanya bisa pantau. Kalau di sini yang terpantau itu tanggal 12 ada 5 kunjungan, yaitu Adi sebanyak 3, Bayu sebanyak 2. Kita lihat Adi yang 3 ini. Ini dia ya. Oke, jadi ini harus foto pada saat check in. Ya, toko Uco, toko dia ada statusnya order baru. Ya, nanti ada tutup toko dan follow up. Pas kebetulan saya testingnya inputnya order baru. Ya, jadi di sini kita nggak bisa tambah, nggak bisa kunjungan. Jadi harus salesman ya. Jadi salesman-nya di sini ada 2, Adi dan Bayu. Oke, sekarang saya menggunakan, anggap saya posisi berada di Adi. Ya, jadi kita login. Saya menggunakan login ID. Lagi loading ya. Oke. Jadi untuk ini dia langsung ini aja. Kalau dia lihat kanvas posisinya dia nggak bisa edit, hanya bisa lihat aja dirinya sendiri. Untuk salesman lain dia nggak bisa lihat. Jadi tetap satu-satu ya, setiap satu tanggal satu. Ya, ini posisi semua masih 0000 ya. Oke, sekarang kita melakukan kunjungan. Klik aja yang di tengah ini, bawah. Itu tanggal 12, kita plus. Sekarang tanggal 13 ya. Kita mulai dari kawasan Senin Brebes, maka nanti pelanggan yang muncul tuh hanya di Senin Brebes. Contoh toko Uco ya. Kemudian foto bukti check in, kita ambil foto dulu. Oke. Tujuannya adalah bisa dipilih ya, mau tagih piutang atau apa. Next. Oke. Lalu hasil kunjungan. Hasil kunjungan untuk sementara nggak usah diisi dulu, silakan next ya. Lalu save. Oke, jadi akan muncul satu data di tanggal 13. Tadi kan nggak ada, tanya tanggal 12. Hari ini tanggal 13 muncul satu. Tapi statusnya masih check in, jadi belum ada hasil. Jadi silakan Anda check in ke toko bersangkutan. Nanti setelah selesai, silakan Anda klik ini. Ya, lalu isi hasil kunjungannya, apakah follow up ya. Oke, atau misalnya order baru, atau mungkin tutup toko ya. Contoh kita buat misalnya follow up, nggak ada order ya. Jadi isi silakan siapa, pengawas tokonya siapa, misalnya Bapak Ino misalnya. Oke, keterangan barang masih banyak ya, lalu kita save ya. Jadi ini hasilnya adalah follow up ya.
Setelah Anda melakukan check-in, Anda harus melakukan check-out. Check-out itu apabila Anda sudah mengisi hasil kunjungan. Ya, jadi check-out itu ini yang tanda-tanda keluar lalu check-out. Oke, menyatakan Anda keluar. Jadi ada selisih jamnya ya. Jadi in 21, out 45, out 47, berarti 2 menit. Oke, silakan lagi, pilih lagi plus, lanjut ke toko berikutnya. Ya. Untuk yang toko berikutnya masih sama ya. Tadi kita pilih toko Uco itu udah nggak bisa lagi ya, karena sudah terlanjur check in satu hari ini. Jadi yang lain misalnya warung Mbok ya. Kemudian masukkan foto bukti. Lalu follow up dan cari order ya, tetap next. Kali ini kita nggak akan follow up tapi order baru, dapat order ya di TKP. Jadi pada dasarnya defaultnya adalah tunai. Kalau kredit nanti ada muncul tanggal jatuh temponya untuk penagihan. Oke. Anggaplah ini kredit aja ya, nggak usah tunai. Anggap toko terpercaya. Untuk harga ada dua, yaitu ada agen dan retail. Kalau agen dia akan lebih murah ya, karena produknya ada 5 maka langsung muncul 8.000. Seandainya retail untuk warung itu harganya udah berubah ya, beda ya. Oke, anggap agen, lalu isikan berapa yang dipesan. Contoh yang ini ya, misalnya 2, yang ini 2 ya, lalu yang ini 3, lalu ini 4 contohnya ya. Jadi ada 22, 33, 4 ya. Jadi total dari ini semua adalah 14, nilai ordernya adalah 112. Ini sesuai harga yang ada di sini. Ya, ini kan semua 8.000. Nah, kalikan aja 14 kali 8.000 pasti 112 ya. Lalu next. Udah di order oleh, tulis siapa yang order. Misalnya Bapak K misalnya ya. Lalu keterangan buat aja lah oke dan sebagainya. Besok wajib kirim misalnya. Ya, berhubung ini kanvas berarti ambil apa ya, oke aja lah misalnya. Lalu save. Udah, maka ada muncul 2. Tapi ini posisi masih check in, Anda wajib check out. Ya, kita check out. Oke. Udah, setelah check out Anda boleh print ini. Anda kalau ada printer thermal boleh bawa ya, langsung print ini. Ini karena saya cetaknya ke layar aja ya, ini emulator. Maka ini yang tadi itu ya, sebanyak ini jumlahnya tadi ya, totalnya ini 112. Nanti printnya di sini. Kalau misalnya nggak mau print boleh juga ke WA, tapi dengan syarat nomor WA nya sudah ada di kontak ya. Ya, hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya, ini ya 112 ya. Oke, kembali lagi ya, ini sudah ada 2. Berarti untuk tanggal 13 itu ada 2 ya. Kali kalau misalnya kita kembali ke login admin, kita mau lihat ya. Ini. Saya klik sembarangan aja, nanti keluar datanya. Kalau keluar ya oke, berarti loginnya ya. Berarti ada penambahan 2 kunjungan untuk tanggal 13 ya. Tadi kan nggak ada kalau kita lihat. Ya, jadi kita home. Ya, kita ke ini menu proses ya, atau klik ini langsung pun boleh, kunjungan salesman ya, tapi mau dari sini juga boleh lihat kunjungan salesman. Ini udah muncul 2 data ya. Siapa yang melakukan itu? Adi, sebanyak 2. Tadi Adi kan ada sama Adi. Ini dia, 1 follow up, 1 dapat order. Kalau mau lihat dapat order berapa ya klik aja ini yang kayak ini tadi, langsung tahu kan 112. Atau cara lain boleh lihat dari sini, dari laporan. Kalau ini tadi kalau ini kanvasnya, ini kunjungannya, ini kalau dapat order. Kalau kunjungan semuanya nampak, follow up-nya nampak, ordernya pun nampak. Ini tanggal 13 2 biji tadi kan. Ini bisa digeser, ini bisa diklik kalau mau saya lihat detailnya apa ya. Ini dah data-datanya. Ya, posisi check in check out-nya juga ketahuan. Oh ya, kemudian untuk check in check out-nya itu bisa diatur jaraknya ya. Apakah mau misalnya 100 meter nggak bisa check in dari posisi salesman dengan toko, itu semuanya bisa disetting. Oke. Kemudian ini tadi lihatnya dari sini ya, dari apa tadi, kunjungan salesman.
Ini dia yang dua tadi, si Adi ya, ini dia. Nah, sekarang kalau seandainya salesman-nya udah kembali, maka proses kanvas tadi kita selesaikan. Ya, klik kanvas, lalu cari apanya, siapa salesman yang lagi hitungan. Contohnya Adi kan, sama Bayu tadi kan, ini kan Bayu belum ada ya. Tadi Adi nih dapat 2243, betul nggak? Ya, ini tadi nilainya. Oke. Lalu klik ini pensil, nanti akan nampak ininya kita kirim selesai. Ulang, yang ini selesai kita buat. Ya. Maka akan muncul kotak di bawahnya terjual berapa banyak, ya. SHR filter 4, ini 33 tombol 3. Ya. Kemudian sisanya yang di bawah ini dari 100 ya, berarti dikurang ini. Berarti ini yang mau dibongkar muat untuk diperiksa. Lalu nilai uang yang ditagih ini, maka statusnya adalah dihitung oleh siapa, misalnya owner. Ya, lalu set. Maka secara otomatis dia berubah menjadi angka total order. Kalau ini belum, karena belum ada apa, ya, penjualan atau apa, mungkin belum kembali. Jadi kalau mau kembali ya udah, ini ubah lagi statusnya menjadi selesai. Ya, tapi nggak ada nilai. Ya, oke, ini saya cancel aja. Baru satu yang sudah selesai. Lalu untuk ini peta lokasi, kita bisa lihat semua lokasi apa kita. Ini data pelanggannya ada 5 ya, saya ulang ya. Tadi untuk pelanggan ada 5, jadi kalau mau lihat peta ya otomatis cuma 5 doang petanya. Ini totalnya 5, ini yang di sini kayak gini. Ini bisa di setel nanti akan muncul 5. Inilah yang 5 toko itu ya. Oke. Lalu ini tadi ya, yang tadi kita bisa monitoring ya kunjungan salesman, lalu salesman pulang kantor untuk hitung hasil, dan ada sistem bonus juga. Jadi bonusnya di sini pada saat tadi kita hitungan kanvas di sini, kalau seandainya dia mencapai 400 bungkus, maka otomatis bonusnya keluar. Yang ini tadi. Ya, ini bonusnya nggak keluar, ini 0, ini bonusnya 0 ya, ini. Karena total penjualannya baru 14 bungkus. Dan ini bisa disetting nantinya. Oke, lalu tadi yang bonus ya, lalu tagih piutang. Anggap yang tadi ada penjualan $100 itu kredit ya, kredit, maka itu bisa ditagih. Contohnya dari sini ya, penagihan bisa dilakukan oleh admin, bisa dilakukan dari admin atau dari sales, tetapi normalnya harus dari sales ya. Yang ini bond yang belum lunas, maka akan muncul satu bond, ini dia, betul ya, nilainya 112. Lagi kena flu pula. $112. Kalau misalnya admin yang di sini yang melunasi bisa juga, tapi seharusnya sales yang bersangkutan ya. Jadi kita login lagi ke sales yang bersangkutan. Tadi si Adi ya namanya. Jadi Adi, passwordnya juga sama di sini. Klik aja di sini sembarangan tempat, maka muncul nama Adi ini. Levelnya salah, selalu login. Oke, sekarang udah di sini ya. Jadi kalau dia mau si Adi ini tadi, ini kan tadi ada 2 kan. Toko Ucok sama Mbok Tina tadi dapat order 112. Kalau dia mau nagih nih, Mbok Tina dia tinggal pilih aja menu ini, cek tagihan pelanggan. Maka ada satu bond yang wajib akan dia tagih. Ya. Jadi kalau misalnya dia pas mau bayar, silakan ini diklik. Ya, maka muncul datanya ini ya. Lalu pelunasan. Ya. Silakan pilih status bayarnya sudah ya. Lalu isi mau bayar pakai apa, multi paymentnya ini mau tunai, transfer BCA, misalnya transfer BCA, jumlah yang ditransfer berarti berapa, 112 ya. Kemudian keterangan bayarnya BCH admin, nomor misalnya rekeningnya sekian ditransfer ya. Kalau ada ini uang diterima oleh berhubung ini tadi Adi atau samanya Adi. Kemudian kalau ada bukti transfer silakan difoto ya. Kalau nggak ada ya udah save aja. Maka dia akan hilang. Jadi setiap kali pelunasan akan hilang ya. Jadi kalau ada 10 lembar dilunasi maka 10-10-nya akan hilang. Lalu kemana? Dia akan pindah kemari ke laporan pelunasan. Ini dia. Ya, jadi di sini kalau kita lihat atau dari menu admin juga bisa dilihat sih sebenarnya.
Jadi admin tahu siapa aja yang melakukan pelunasan bond sama siapa yang terima uangnya. Ya, kita lihat dari admin aja kalau enggak. Kita kembali ke admin. Ya. Kita ke home, ya. Lalu report. Kemudian pelunasan bond ini dia ya. Jadi bond yang belum lunas kayaknya sudah nggak ada lagi. Tadi udah dilunasi ya. Jadi ke pelunasan bond. Ini dia yang 112 tadi seharusnya ini dia. Warung Embok Tina, ya kan? Oleh siapa? Oleh ini Adi. Jadi total hari ini dia ada tagih 3 bond, totalnya inilah yang ditagih nanti. Ditambah dengan uang kanvas. Oke. Kemudian untuk laporan kanvas sama aja saya tinggal pilih ini ya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini kanvasnya ya. Ini boleh diklik yang ini tanda panah ini supaya dia muncul kembali, lalu pilih mau tanggal berapa. Jadi tanggal 13 itu ada 2 kanvas. Yang pertama itu ada sesuai salah saya tadi ya, Bayu dan Adi. Sini pas namanya udah nggak muncul kok. Ya, nanti kita munculkan aja kolomnya. Kemudian laporan kunjungan bisa dilihat ya, ini kunjungannya ada 7, silakan pilih tanggalnya. Kalau khusus mau lihat satu sales bisa juga. Ya, misalnya mau lihat Adi doang. Nah, ini Adi yang 7. Kalau ada yang tadi Bayu itu nggak ada sama sekali. Ya, tunggu sebentar, ini lagi refresh, nanti hilang sendiri angkanya seharusnya. Oke. Nah, kan tinggal 2. Oh, ada 2. Tanggal 12 dia ada dapat order baru juga si Bayu. Ya. Untuk laporan-laporan saya akan lihat sendiri. Saya cuma ingin katakan tadi di sini tagih piutangnya tadi udah ya. Kemudian laporan evaluasi hasil kerja salesman itu lihat di sini. Di report ada 2 ya. Ini 2 menu ini. Ini yang tahunan, ini yang per hari, per minggu dan per bulan. Jadi tinggal pilih aja ini dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Jadi total kunjungan sebanyak 7, yang dapat order ada 6. Dari 7 kali kunjungan total nilainya segini. Ini dia dapat Adi berapa, ternyata Adi ada 5 kunjungan, 4 dapat order. Nilai ordernya sekian. Kemudian tadi kan cuma kita bermain di 2 sales ya, Adi dan Bayu. Ini dapat 2 kali dapat order, nilainya ini. Ya. Lalu ya untuk apanya tadi ini yang disematkan ya. Sebenarnya intinya adalah mempermudah owner dalam mengontrol salesman yang melakukan kunjungan ke toko-toko dengan sistem kanvas. Makanya aplikasi ini diberi nama kontrol kunjungan salesman dan kanvas ya. Oke, saya rasa cukup sampai sini dulu. Jika ada ide atau hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, silakan baca di kolom deskripsi. Nomor WA kami tercantum di sana. Sekali lagi terima kasih. Bye bye.